Hari ini kita akan belajar tematik 3G, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Tahukah kalian apa itu sandang? Sandang adalah pakaian yang diperlukan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Perkembangan teknologi produksi sandang. Manusia hidup butuh pakaian. Pakaian untuk menutup dan melindungi tubuh dari cuaca serta membuat penampilan kita rapi. Pakaian termasuk bagian dari kebutuhan sandang. Seiring dengan perkembangan teknologi, produksi sandang pun ikut berkembang. Teknologi yang diterapkan pada produksi sandang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia karena dapat memudahkan manusia untuk memproduksi kebutuhan sandang. Apakah kalian tahu sejarah pakaian? Sejarah pakaian. Pakaian adalah penutup tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai cuaca dan aktivitas. Biasanya, pakaian dibuat dari serat, tetapi dapat menggunakan bahan lain yang cocok untuk membuat pakaian sesuai fungsi dan tujuannya. Sejarah pakaian manusia dimulai pada zaman purbakala. Saat itu, manusia menggunakan kumparan untuk membuat benang dari serat tanaman atau hewan. Pada saat itu muncul alat tenun. Keberadaan pakaian telah muncul sejak ratusan ribu tahun yang lalu dan dapat dibuktikan melalui artefak sejarah. Setiap suku bangsa memiliki sejarah pakaian yang selalu berubah mengikuti perkembangan kebudayaan pada masa itu. Harga pakaian pada pertengahan abad tergolong mahal karena tidak ada alat bantu yang memudahkan untuk membuatnya. Pada zaman batu, pakaian dibuat dari kulit atau bulu hewan. Karena sulit membuat pakaian dari kulit atau bulu hewan, maka untuk pakaian sehari-hari banyak orang mengenakan pakaian dari rumput yang diolah menggunakan alat tenun sederhana. Seiring perkembangan teknologi dengan penemuan alat tenun, alat jahit, dan peralatan lain, membuat pakaian menjadi lebih mudah. Didukung oleh penemuan kapas sebagai bahan baku membuat pakaian, harga pakaian menjadi lebih terjangkau. Terjadinya asimilasi budaya akibat hubungan dagang, kolonisasi, dan penyebaran agama, sejarah pakaian terus berkembang dalam kebudayaan setiap suku bangsa. Perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi juga mengakibatkan penyebaran berbagai jenis pakaian secara besar-besaran. Ayo menyimak. Pernahkah kalian berpikir tentang bahan apa saja yang digunakan untuk membuat pakaian sehingga nyaman kita pakai? Bahan pakaian berasal dari tumbuhan dan hewan. Pada awalnya, manusia memanfaatkan kulit pohon dan kulit hewan sebagai bahan pakaian. Kemudian, memanfaatkan benang yang dipintal dari kapas, bulu domba, dan sutra yang dijadikan kain sebagai bahan dasar pakaian. Saat ini dikenal berbagai macam kain sebagai berikut. Yang pertama, katun. Katun merupakan bahan yang banyak digunakan untuk membuat pakaian. Katun terbagi menjadi beberapa jenis. Ada katun mori, katun kardet, katun tetoron, dan katun viskos. Kedua, wool. Wool umumnya terbuat dari bulu domba. Wool merupakan bahan yang kerap digunakan untuk pakaian hangat. Yang ketiga, ada linen. Linen merupakan salah satu jenis kain tertua dan termahal di dunia. Keempat, nilon. Nilon adalah kain sintetis yang dibuat dari produk minyak bumi. Kelima, sutra. Sutra merupakan serat protein alami yang dapat ditenun menjadi kain. Keenam, spandex. Spandex adalah serat buatan yang memiliki karakteristik elastis. 7. Pakaian olahraga. Pakaian olahraga dibuat dari perpaduan nilon, polyester, dan spandex.
karena dapat menguapkan keringat sehingga mengoptimalkan suhu tubuh saat beraktivitas. Rangkaian gerak dalam setiap tarian tidak hanya menggunakan satu macam tenaga, ada gerak yang memerlukan tenaga ringan dan ada gerak yang memerlukan tenaga kuat. Oleh karena itu, saat menari harus lebih cermat dan teliti serta penuh konsentrasi dalam memanfaatkan tenaga. Perhatikan contoh beberapa gerak yang memerlukan tenaga yang berbeda sebagai berikut. Ayo menalar. Bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian benda dengan tepat saat dilipat disebut bentuk yang memiliki simetri lipat. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang membuat suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar, sedangkan garis yang membagi suatu bangun menjadi dua bagian sama besar disebut sumbu simetri. Pertama, simetri lipat pada gambar persegi. Coba kalian perhatikan yang ada di buku paket kalian halaman 61. Persegi mempunyai 4 simetri lipat seperti gambar berikut. Ada bagian A, B, C, dan E di setiap sudut. Bagaimana menemukan 4 simetri lipat pada persegi? Yang A, simetri lipat pertama, titik A bertemu dengan titik D dan titik B bertemu dengan titik C. Yang B, simetri lipat kedua, titik A bertemu dengan titik B dan titik C bertemu dengan titik D. Yang C, simetri lipat ketiga, titik A bertemu dengan titik C, garis BD adalah sumbu simetri yang membagi persegi menjadi dua bagian sama besar. Yang D, simetri lipat keempat, titik B bertemu dengan titik D. Garis AC adalah sumbu simetri yang membagi persegi menjadi dua bagian sama besar. Kedua, simetri lipat pada persegi panjang. Persegi panjang mempunyai dua simetri lipat seperti gambar berikut. A, simetri lipat pertama, titik A bertemu dengan titik D dan titik B bertemu dengan titik C. Seperti gambar di sini, A, D, B, C. Yang B, simetri lipat kedua, titik A bertemu dengan titik B dan titik C bertemu dengan titik D. Nah, sekarang silakan kalian tulis kesimpulan tentang simetri lipat pada kolom berikut. Pelajaran kedua. Ayo amati, kamu sudah memahami gerak dasar aktivitas air, yaitu bernapas, meluncur, dan mengapung di air. Gerak dasar tersebut harus kamu kuasai sebelum belajar berenang. Untuk lebih menguasainya, perhatikan cara melakukan gerakan meluncur sebagai berikut. Pertama, persiapan. Persiapan berdiri rapat di tepi kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Kedua, pelaksanaan, membungkuk badan sehingga kedua tangan dan badan masuk di permukaan air. Ketiga, gerakan akhir. Setelah badan berhenti, segera turunkan kedua kaki sehingga posisi badan berdiri di dalam kolam. Membaca di halaman 66 sampai 67 tentang teknologi produksi sandang. Setelah kalian membaca, kalian bisa kerjakan tugas halaman 67. Contoh, paragraf ke-1, ide pokok, pakaian berfungsi lebih luas, yaitu untuk kenyamanan dengan menciptakan jenis pakaian yang sesuai dengan kebutuhan seperti pakaian tidur, pakaian olahraga, dan pakaian kerja. Pembelajaran ketiga, ayo menyimak. Indonesia adalah negara yang kaya keragaman budaya. Kain adat merupakan kekayaan budaya tak ternilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Beberapa kain adat terkenal sampai ke mancanegara. Setiap daerah memiliki ciri khas kain masing-masing. Pembuatan kain adat masih menggunakan teknologi tradisional sehingga nilai ekonomisnya tinggi. Hal ini disebabkan karena untuk membuat kain adat biasanya diperlukan keterampilan khusus dan diselesaikan dalam waktu yang lama.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kain adat, simak penjelasan berikut. Yang pertama, songket. Songket adalah kain yang ditenun menggunakan benang emas atau benang perak. Kedua, batik. Indonesia terkenal dengan kain batik. Hampir di seluruh wilayah Indonesia dapat ditemukan kain batik. Setiap daerah memiliki keunikan motif, teknik pembuatan, dan makna simbolik. Teknik pembuatan batik sebagai berikut. Yang A, teknik canting tulis adalah membatik dengan alat canting yang biasa digunakan di daerah Jawa. B, teknik celup ikat adalah pembuatan motif pada kain dengan cara mengikat bagian kain, kemudian dicelupkan dalam larutan pewarna. C, teknik cap menggunakan canting cap berupa pelat yang berisi gambar timbul. D, teknik colet disebut juga teknik lukis, yaitu mewarnai pola batik dengan cara mengoleskan cat atau pewarna kain yang menggunakan kuas. Ketiga, ulos. Ulos adalah kain tradisional suku Batak dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Nah, kalian setelah menyimak penjelasan yang ada di buku kalian, halaman 69-70, kalian kerjakan halaman 70. Silakan kalian membaca halaman 71 tentang kain tenun Amanuban. Ayo amati, Pulau Timur juga terkenal karena tariannya. Tari Likurai yang berasal dari kota Belu adalah salah satunya. Tarian ini awalnya sering ditampilkan untuk menyambut para pejuang yang pulang dari medan perang. Saat ini, tari Likurai sering ditampilkan untuk upacara adat, penyambutan tamu, serta pertunjukan seni dan budaya. Kamu sudah mempelajari gerak tangan dengan tenaga kuat dan lemah. Ayo belajar kuat lemah gerak kaki. Amati gerakan kaki sebagai berikut. Pertama, ada gerak naik dan turun dengan kaki menutup. Kedua, gerak naik turun dengan kaki terbuka lebar. Ketiga, gerak kaki jinjit. Keempat, gerak kaki menghentak. Gerak kaki pada tarian dilakukan dengan tenaga kuat dan lemah. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.